lakukan pemeriksaan ya. If I besar dari J ya, lalu cek if A I J ya tidak sama dengan 0, oke, then return false. Kita pakai yang simple gini ya. Ini saya tutup ya, return. Oke, nah nanti tinggal kita panggil ya dari utama sini. Ini saya cek di sini aja ya, A titik init segitiga atas, matriks segitiga atas ya. Cara meriksanya gimana? Karena dia dalam bentuk fungsi, kita cek if matriks segitiga atas sama dengan true, maka ya kita tampilkan pesan dia adalah segitiga atas. Segitiga atas. Jika tidak, else segitiga, bukan segitiga atas, bukan segitiga atas. Udah direkam ya? Udah. Ya, makasih ya. Ya. Nah, ini salahnya di mana nih? Else, delete. Kenapa nih salahnya? Kenapa ada else? Bisa nggak? Oh, ini tutupnya lupa. Terus yang ini kita tutup aja dulu ya. Pakai ya, kita coba ya jalankan. Bisa juga kalau kita coba tadi ya, matriks INT, kita coba yang pakai apa tadi? New matriks INT. Kita coba bentuk dia sebagai matriks ya. Gimana nilainya? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8. Begini enggak? Atau dia harus di tadi tuh ada yang foto enggak? Inisialisasi tadi. Coba kasih tahu. Inisialisasinya gimana? Pakai kurung sikunya di mana? Di masing-masing Tiap baris. tiap baris.
Tiap baris kurung siku. Ini di kurung siku. Kurung kurawal. Ini kurung kurawal. Ini juga. Di sebelum ini. Ini juga. Kenapa di error? Oh, ini bukan kurung berawal ya, tapi kurung biasa ya. Ini, oh, kok salah? Coba foto gimana tadi? Coba diperbaiki. Gimana inisialisasinya? Gimana? Seperti ini atau dia di belakang sini? Nggak ada koma lagi ya ini? Gimana inisialisasinya? Ini masalah sintaks, saya tadi tidak lihat. Coba cek lagi. Jika tidak, ditutup dulu aja ini. Oke, kita jalankan dulu aja ya. Oke, kita isi matriks segitiga atas sama dengan ini. Oh, ini kurang ya. Ini, oh ini belum ya. Ah, ya. Oke. Oke, kita coba buat matriksnya 1100. Ini yang benar-benar segitiga atas ya. 0 1 5 6 1 0. Ini harus 0 ya. 0 1 1 6 7 2 0 0 2 1 0 2 2 boleh bebas. Oke, dia segitiga atas. Oke, sekarang kita cek lagi, bukan segitiga atas. Ingat, yang barisnya lebih besar dari kolomnya ada yang tidak kita nolkan, ya. Jadi kalau menguji itu harus lengkap ya case-nya. Oke, ini 1 2 3. Oke, 1 0. Nih nggak saya nolkan ya, 6. Oke, 2 0. Ini saya nolkan. Ini nolkan. Oke, bukan segitiga benar? Benar. Jawaban saya lebih benar dari AI. Jadi jangan bilang bahwa AI itu pasti lebih pintar dari manusia. Enggak. AI itu pintar karena apa? Sudah diberikan pengetahuannya oleh manusia. Ya, dia tinggal nyari aja di semua situs-situs dia kumpulin ya, atau yang pernah di training ke dia. Kalau belum diajarkan dia juga nggak bisa. Ya, cuman itu loh daya tampungnya. Diajarin apa aja, selama udah diajar, udah di training dia bisa. Kalau kita kan belum tentu ya, kapasitas otak kita terbatas. Si AI enggak, kapasitas penalarannya tidak terbatas selama diberikan pada dia, diberikan trainingnya, datanya dia dengarkan, dia bisa. Oke, jadi itu dua perbedaan tadi ya yang saya berikan ya dari AI. Yang pertama adalah menampilkan
hanya satu pemeriksaan ya, hanya memeriksa nih nilainya. Kalau saya periksa dulu perbandingan indeks baris dan indeks kolom. Kenapa? Bahwa 0 itu tidak di sembarang tempat yang diperiksa, dia harus di indeks baris yang lebih besar dari indeks kolom. Ya, itu yang menentukan dia nanti akan segitiga atas atau tidak. Yang kedua adalah cara membungkus dia menjadi fungsi. Karena ini hanya ya satu objek dan ini kita coding dia sebagai pemrograman berorientasi objek, gaya objek, maka dia tidak perlu dijadikan parameter si matriksnya ya. Oke? Nggak perlu jadikan parameter karena dia bisa langsung dipanggil ya ketika di program utama, dan matriks itu sendirilah ya yang akan diproses langsung. Ini dianggap sebagai fungsinya kan, jadi dia bisa langsung panggil ya tanpa menjadi parameter. Begitu. Nomor berikutnya tadi tentang apa? PR berikutnya matriks identitas ya, nggak saya jawab dulu. Lalu yang berikutnya adalah memeriksa apa? Jumlah huruf A. Yang berikutnya lagi yang masih integer, baris yang semua elemennya 0. Oke, berarti kita buat lagi di sini ya. Kita copy saja di sini ya. Kita copy segitiga atas, dan ini juga masih satu objek matriks itu sendiri. Jadi tidak perlu kita lewatkan sebagai parameter. Matriks baris 0. Oke. Nah, sekarang baris 0 ya. Berarti kita juga akan dua loop ya. Cuman sekarang kita periksa ya untuk memastikan apakah dalam satu loop di dalam nih ke arah kolom itu nilainya selalu 0 ya. Kalau ada yang tidak sama dengan 0 ya, berarti apa? Dia bukan barisnya nggak semuanya 0. Berarti apa? Nah, sekarang kita letakkan satu flag di sini ya. Boolean. Nah, baris 0 ya. Baris 0 kita set dulu ini sama dengan false. Oke? Ya. Baris 0 ini adalah sebuah variabel boolean. Nah, ini gaya yang dimana sebetulnya lebih bagus seperti ini ya. Kalau dia memang ada butuh variabel boolean, jadikan dia dengan gaya seperti ini. Jangan return false, return dengan nilai konstanta langsung, tapi lewat variabel. Nah, di sini ini apa gunanya? Baris 0 ini adalah selalu kita inisialisasi ya. Di awal kita menelusuri sebuah baris. Awalnya set dulu ya ini dengan false karena dianggap kita belum tentu ya baris tersebut semua elemennya bernilai 0 atau tidak. Nah, di dalam ini kita cek ya. Jika A, I, J-nya di sini tidak sama dengan 0, berarti ini di set dulu true gitu ya. Kita boleh set true atau false tergantung apa outputnya kita. Kalau di setnya true ya, artinya kita anggap dia baris 0 ya. Nah, sekarang kita akan lebih mudah
mudah mengecek kalau AIJ-nya tidak sama dengan 0, berarti apa? Baris 0-nya menjadi false. Nah, lebih enak ternyata kalau seperti ini ya. Di setnya dari true dulu. Baris BRS 0-nya sama dengan false. Oke? Ya. Iya, silakan. Nah, sama dengan gaya tadi. Kalau ketemu ya sebuah baris 0 ini mau biar nggak salah ya, kan sebetulnya kita mau ngecek apakah dia baris 0 atau bukan ya. Nah, sebetulnya yang paling mudah adalah kalau dia ada barisnya yang tidak sama dengan 0, berarti dia gagal sebagai baris 0 ya. Oke, dia gagal sebagai baris 0. Nah, di sini kita cek ya. Jika selesai satu baris dan dia baris 0-nya masih true, berarti apa? Kita return langsung. If baris 0 sama dengan true, ya, berarti apa? Return true, ya. Langsung kita return dengan return Nah, sebetulnya kalau dia nih, kalau dia sudah baris 0-nya sama dengan true, ini algoritmanya tadi itu kayaknya lebih sederhana ya si Ali ya. Sebetulnya algoritma itu banyak cara ya, banyak cara. Selama nanti kita bisa masuk ke logika yang benar, apapun caranya dia akan benar. Contohnya gini, ini saya fokus di dalam ini, di mana kita memeriksa apakah suatu baris tersebut ya semua elemennya adalah 0 ya. Nah, karena ini banyak baris nih ya, banyak baris. Nah, sekarang kita fokus dulu di satu baris nih, di suatu baris yang dikunjungi. Berarti kita harus mulai dalam keadaan ya true atau false dulu, tergantung nih variabelnya. Nah, karena akan lebih mudah kita memeriksa apakah dia tidak sama dengan 0. Karena kalau ada elemen A, I, J-nya ini tidak sama dengan 0, berarti baris tersebut sudah bukan apa? Baris 0. Ya. Betul nggak? Daripada memeriksa sampai akhir semua baris itu bernilai 0 semua. Jadi lebih mudah kita gagalkan dia sebagai baris 0 kalau ada satu elemen saja yang tidak sama dengan 0. Jadi itu maksud saya di sini, ya. Jadi ada satu baris, ada satu elemen saja dari suatu baris tersebut yang tidak sama dengan 0.
nol itu bukanlah jadi false. Maka untuk masuk ke suatu elemen baru dari satu baris baru, kita set dulu baris nolnya sama dengan. Bisa saja di baris pertama dia tidak sama dengan nol gitu ya, baris nol. Berarti kita harus lanjut periksa baris yang berikut ya. Nah, cuma di sini nih masalahnya ya. Ini oke ya, ini hilangkan dulu. Kalau ini gagal ya, bukan baris nol dia, berarti kita akan periksa baris berikutnya. Kita mulai lagi dengan baris nol sama dengan true. Atau mungkin ini lebih cocok ya, kita taruh dia kan baris nol yang pertama yang penting ya. Jadi ini jangan taruh di awal ini, tapi di luar loop yang di sini. Oke. Nah, kita taruh di sini. Ya. Kenapa demikian? Kalau baris pertama gagal ya, dia bukan baris nol, berarti kita masih bisa set untuk yang baris kan ini baris nol ini ya akan menilai false kalau apa? Kalau satu baris tertentu itu dia ada yang tidak sama dengan nol. Sekarang kita naruh ini di mana kira-kira? If baris nol sama dengan true, atau jangan dengan true ya, kita periksa dia kalau baris nolnya sama dengan false. If baris nol sama dengan false, terus siapa kan? Returnnya adalah true. Ya, dia adalah matriks baris. Oh enggak, kita akan memeriksanya kalau dia adalah true ya. Oke. Kenapa? Sebentar. Ini cocoknya ditaruh di sini atau di mana ya? Kalau baris nolnya sama dengan true, oh iya, kalau baris pertamanya dia ketemunya adalah nol ya, true. Kalau yang ini sudah bukan nol, kan dia masih boleh lanjut ya. Ya, masih boleh lanjut periksa yang berikutnya. Berarti kita cek bukan nol aja ya, kita namakan dia bukan nol sama dengan true. Biar enak nih, bukan nol sama dengan true. Nah, if a ij sebetulnya ini menurut saya nggak cocok kalau kita pakai for. Kenapa? Terutama loop yang ini, yang luar, karena akan kesulitan kita untuk membuat dia berhenti, ya. Harusnya dia berhenti kalau kita ketemu baris 0. Nah, kalau tadi kan si AI pakainya loopnya for aja ya, bener nggak? Ya. Coba kamu ke sini, ya. Foto di sini taruh bandingkan, ya.
Nah, saya akan ubah nih ya, cara lain. Saya menunjukkan pada kalian bahwa algoritmanya kelihatan mudah, tapi apa? Kita harus hati-hati karena apa? Logikanya bisa sedikit, kalau kurang hati-hati kita terbawa salah, keliru gitu ya, karena ini pikiran kita kurang konsisten. Nah, sekarang saya mau pakai cara saya ya, dimana saya akan mendefinisikan pakai while ya, mulai dari i sama dengan 0. Oke, while ya, i kecil dari n ya, n. Nah ini ya, n. Saya pakai dua kondisi. Oke. Nah, dimana kondisi satunya adalah selama bukan 0. Nah, bukan 0-nya sama dengan true. Bukan 0 ya, sama dengan i sama dengan 0 integer. Oke. While i kecil dari n bukan 0 sama dengan true. Ya. Apa ini yang kelebihan? Oh, ininya. Oke. Ini tutupnya 2. Integer i sama dengan 0. Oke. Nah, terus apa? Di sini sebetulnya bisa 1 ya, bukan 0. Ini baris 0-nya sama dengan false. Ya, false baris 0. Saya tambahkan aja ya. Coba di sini baris 0. Sama dengan baris 0. Baris 0. Oke, sama dengan tadi adalah true. Baris 0. Kalian baris 0. Ini kenapa ya? Oh ya, apa? Nah, di sini ya, saya kembalikan tadi bahwa kita akan memeriksa per baris. Awalnya kita anggap dulu baris 0 ini sama dengan true. Kalau ada ketemu a, i, j yang tidak sama dengan 0, maka saya false kan. Oke. Nah, kalau baris 0-nya sama dengan false, apa yang dilakukan? Kalau dia sama dengan false, berarti lanjut ya, lanjut, yaitu i plus, benar nggak? Ya, lanjut perisa ke baris berikutnya. Jika tidak, else, maka kita return true. Berarti dia berhenti. Berarti kita cuma butuh satu variabel baris 0 untuk boolean ini. Ya. Nah, itu enaknya kalau kita pakai while ya. Kalau pakai for tadi agak susah saya. Oke, bukan 0. Bukan 0-nya nggak usah tadi. Oke. While, oh bisa ya pakai for. While i kecil dari n baris 0 sama dengan baris 0 sama dengan
Baris 0 tadi kita truekan dulu ya. Baris 0. Nah, kenapa dia masih salah ini? Karena di sini kita hanya mengembalikan true kalau dia hanya satu returnnya. Kalau dia true, kalau dia false nggak pernah. Berarti apa? Kita bisa returnnya di sini. Return. Ya, oke. Rada maksa sih. Jadi kalau dia benar, dia matriksnya ada yang 0, maka dia returnnya di dalam. Jika tidak, dia keluar. Kenapa? Tidak ada barisnya yang bernilai semuanya adalah 0. Kita coba cek. Sebetulnya nggak penting pula ya, kita bisa jadikan ini sebagai void saja, nggak harus dia adalah boolean ya. Misalnya kalau misalnya saya jadikan dia void ya, void ya, berarti jawabannya di sini ya, kita outputkan dia di sini. If matrix apa tadi? Matrix baris 0. Matrix ada baris 0. Oke, di sini tidak ada baris. Ini saya komen lagi. Nah, kita buat nanti yang baris 1 ini 0 semua ya. Nah, ini masih error ya. Harusnya apa? Ada baris 0. ada yang salah ya. Berarti di sini memang perlu 2 buah boolean.
Ini satu lagi bukan 0 ya. Tadi saya paksakan ini. Ya, dimana bukan 0-nya diinisialisasi dengan false dulu, kemudian di sini bukan 0 kita set jadi oke ya, return baris 0. Baris 0 false, maka ini plus plus. Jika tidak bukan 0 sama dengan ya. Jadi ini selama bukan 0-nya adalah false. Nah, di sini yang kita kembalikan adalah nilai dari bukan. Nah, kalau seperti ini lebih mudah ya. Oke, kita coba run. Nah, benar ya, ada baris 0 ya. Sekarang saya coba yang nggak ada sama sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada baris. Jadi kayaknya tadi algoritma si AI jangan-jangan salah. Ya. Tadi seperti apa AI bikin? Karena ini apa? Ini cukup rumit. Saya dari awal udah tahu ini bakal lebih rumit daripada tadi matriks segitiga atas, ya. Kenapa? Kita butuh loop, ya. Kita butuh boolean untuk membuat pertama, ya, untuk mengecek apakah dalam satu kolom ini semua elemennya adalah 0, ya. Dalam salah satu kolom itu elemennya adalah 0. Lebih mudah, si flagnya kita tetapkan dulu dia dianggap dia baris tersebut 0, ya. Makanya di sini saya set baris 0 ini awalnya sama dengan true. Kapan dia berubah menjadi false? Kalau ada salah satu elemen dalam satu baris tersebut yang tidak sama dengan 0. Oke?
Ini membuat si baris nolnya menjadi false. Itu baru berlaku untuk satu baris. Nah, kalau misalnya baris pertama ini dia tidak sama dengan 0, kan tidak berarti kita berhenti. Karena kita bisa periksa baris berikutnya. Nah itu makanya saya bikin while-nya tuh di atas. Kenapa? Kalau kita sudah ketemu ada satu baris yang dia adalah baris 0, maka harusnya kita apa? Berhenti. Makanya di sini saya butuh satu variabel boolean lagi untuk membuat dia berhenti, sekaligus mengembalikan nilai yang benarnya ini. Ya. Nah, bagaimana cara nge-set sim bukan 0 nih? Paling mudah kita set dia dulu dengan bukan false. Karena dia akan menjadi true kalau ada satu baris yang bernilai 0. Nah, namanya apa? Sebetulnya kalau kalian bingung, namakan aja nih variabelnya dengan gaya bebas, nggak usah bukan 0 baris 0, nanti salah gitu ya. Saya namakan ini kenapa? Untuk memudahkan aja. Kalau dia adalah, berarti ini jangan bukan 0 ya, si 0 aja ya. 0-nya masih false. Nah, baris 0 sama dengan false. Karena bukan 0 nanti jadi pikiran kita jadi kebalik-balik ya. Jadi keadaan awal kita belum terima yang belum ada baris yang 0. Ya, baris 0-nya masih false. Oke. Nah, jadi hati-hati dengan penamaan variabel biar pikiran kita tidak di apa ya, terpelesetkan oleh nama yang misalnya gini ya. Aku namakannya dia si jelek, padahal dia ganteng. Kan jadi nggak sama ya antara real dengan kenyataan. Jadi kalau dia ganteng, kasih nama si ganteng misalnya. Nah, ini kan kita bicara tentang baris 0. Itu ya, oke? Nah, sebetulnya nggak ada masalah dengan penamaan, tapi kalau kita sudah mengasosiasikan dengan apa yang mau kita nilai, maka berilah nama yang sesuai. Jadi ini baris 0-nya adalah nanti kita kembalikan nilainya true atau false. Oke, gitu. Saya penasaran dengan si A tadi ya, yang jawaban tadi itu difoto nggak tadi? Coba algoritmanya dari mana? Karena tadi dia simpel banget. Ini ya, I sama dengan C. Kenapa dia bandingkan I sama dengan C? Oh, ini identitas? Enggak bentuknya. Bukan satu lagi. Nah, itu semua 0 mana? Oh, ternyata nggak ada semua 0 ya? Adanya genap. Oh, ya udah. Nah, ini yang nggak ada di PR ya, lebih rumit ternyata. Ini contohnya ya. Sebetulnya template-nya sama, mengunjunginya matriks itu dengan 2 buah loop. Tapi ada kemungkinan kita bisa berhenti selesai dari baris pertama. Syaratnya apa? Kalau baris pertamanya semuanya adalah 0 misalnya, atau baris berikutnya ya. Jadi kalau sampai kita bertemu ada satu baris yang nilainya semuanya 0, maka kita berhenti untuk mengunjungi baris berikutnya. Makanya saya ubah nih for yang di luarnya dengan while ya. Kenapa? Untuk menghentikan menelusuri ke baris berikutnya. Kalau yang di dalamnya kenapa Bu nggak pakai while? Karena kebetulan ini pasti harus dikunjungi semua kolomnya ya, untuk baris. Begitu, ada pertanyaan? Sekarang saya tanya nih, buat kalian apa yang susah di sini ya? Kira-kira? Belum terbiasa dengan logika algoritmanya?
saya nggak bisa. Ya, latihan yang pertama itu adalah contohnya tadi. Saya untuk matriks baris nol ini saya mengubah yang mana? Sebetulnya mengubahnya dari si init matriks, ya. Lalu ubah apa yang kita lakukan, manipulasi apa yang akan dilakukan terhadap elemen A, I, J itu. Ya, intinya di sana. Jadi kalau ujian bisa nggak nih? Latihan ya, nggak ada kalau nggak latihan, apalagi nggak dipelajari ya nggak bisa. Apalagi nggak pernah dengar kuliah saya, nggak diulang-ulang lagi nggak akan bisa. Saya dulu tuh belajar algoritma juga susah ya. Saya pernah ulang dulu saya algoritma yang pertama itu. Karena apa? Saya nggak latihan. Mungkin seperti kalian dulu habis kuliah saya nggak belajar begini, nggak ada teman belajar. Waktu itu mungkin saya kalau nggak salah belum punya komputer dan nggak ada model seperti sekarang, nggak ada internet ya. Jadi ke siapa belajar? Kalau sekarang kan bisa diulang-ulang tuh. Video kita kuliah bisa diulang ya, penjelasannya bisa diulang. Kemudian program ini kan udah bantu, kalau salah-salah ketik dia akan ngasih tahu. Sekarang saya mau coba lagi ya. Apa yang saya mau coba? Matrix of apa? Karakter. Kalian mau buru-buru nih atau mau tambah lagi? Tambah dulu ya. Sebentar, saya mau coba matrix of karakter. Oh, ini matrix of karakternya udah kan dulu ya. Nah, ini kan sudah nih. Berarti apa? Tinggal apa? Saya ambil ini ya, saya copy aja. Copy ke. Berarti tadi saya bikinnya di sini ya, bukan di pelajaran yang 2024. Harusnya ke sini tadi. Saya taruh di sini ya, matrix of karakter. Nah, nih silakan lihat. Jadi untuk matrix of karakter sama, hanya tipenya yang berbeda. Yaitu apa? Tipenya di sini yang integer jadi karakter. Kemudian cara mengisinya boleh diisi langsung seperti ini dengan karakter, ya. Di sini dia kalau I-nya sama dengan J atau I-nya sama dengan 2 diisi dengan X. Bebas aja sih mau diisi, ya. Nah, sekarang lihat nih. Kalau kita mengisi nilai karakter, kita nggak bisa input langsung ya, next, tapi dia adalah apa? Di-input dengan cara kita menginput sebuah string. Lalu nanti kalian ambil pada posisi 0, itulah karakter yang diambil. Ya? Oke? Nggak bisa input karakter langsung di Java. Ya, melalui pembacaan string. Lalu nanti ambil cara ini adalah mengambil karakter, bisa aja pada posisi yang ketiga dan seterusnya. Silakan di foto, nanti coba di rumah. Nah, kalau mau menghitung tadi apa? Jumlah huruf A. Nah, tinggal kita modifikasi nih si initnya. Dia sebuah fungsi, tipenya integer, ya. Ini count A. Count A, ya, hitung A, matriks count A.
Oke, di sini kita cek ya. Jangan lupa ya, diinisialisasi dulu apa? Hitung huruf A. Ini nanti kita punya variabel integer S sama dengan 0. Ini adalah jumlah A ya. Jumlah A-nya 0 dulu, lalu di sini if I ya. Jika A I J ya sama dengan apa? A. Nah, berarti si S-nya kita tambah 1. S plus plus. A I J. Nah, ini kelebihan. Ya, if A I J. Ini kenapa dia nggak mau? Oh, ininya kelebihan 1. Nah, ya. Berarti nanti kita return apa? Return jumlah A, count A. Oke, return count A. Return S ya, return S. Oke. Nah, itu sederhananya seperti ini ya. Terus nanti tinggal dipanggil di sini ya. Init matriks, tulis matriks, isi matriks. Di sini kita tinggal panggil apa? B titik count A. Oke. Terus gimana? Nah, di sini kita bisa tampilkan dengan pesan ya. Oke. Kenapa fungsi bisa langsung dipanggil? Di sini jumlah huruf A sama dengan Oke, ya, kita coba jalankan ya. Oh, kenapa? Kenapa si error? Matriks oh, ini. Paket matriks. Oh, namanya salah ya. Kenapa nih? Paketnya kenapa? Paketnya matriks. Hah? Hurufnya besar semua. Ini kenapa tadi saya matriks I
ya. Oke. Ini si B-nya, ini kita isikan matrix barisnya W, R, T, A, F, H, A, berapa baris ini? Oh yang 11. Nah, berapa isinya? Jumlah huruf A-nya adalah 11, benar? Benar ya? Ini contohnya ya. Gimana nih cara saya? Berharap kalian mau mengerjakan di rumah. Sudah mengerti belum? Nah, belajar lagi di rumah ya. Terus buat pelan-pelan ya. Ikuti di sini. Kalau perlu kalian stop dulu videonya. Kemudian kerjain sendiri. Terus kalau nggak ngerti putar lagi kayak gitu ya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong diperhatikan.